يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar. Apa tanda takwa sebenar-benar takwa? Iman bapa ibu faham apa itu takwa? Faham takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauh dari larangan. Tapi di ayat ini bukan perintah takwa, tapi yang diperintahkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Tandanya apa? Apa tanda bisa dikatakan ini orang takwa sebenar-benar takwa? Tandanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah tadi Allah kan bilang ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita kenal dulu iman, orang-orang yang beriman yang siapa? Yang terbukti mereka benar-benar bertakwa. Allah gambarkan di suratul Anfal, siapa mereka yang beriman memiliki 5 sifat. Terus sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau sebut nama Allah gemetar hatinya enggak? Gemetar hatinya enggak? Kalau belum, berarti hati kita sakit. Lagi sakit. Imam Ibn Kathir menjelaskan dimaksud ayat ini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kata beliau, orang mukmin tersebut kalau dikatakan kepada dia, hei ittaqillah, takwalah kepada Allah, bergetar hatinya. Kalau sekarang kita ingatkan sama orang, bertakwalah kepada Allah, iman salah saya apa? Iman orang diajak bertakwa harus salah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW diperintahkan takwa. Ya ayyuhan Nabi ittaqillah. Takwa wasiyatullah bukan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ternyata wasiat takwa kepada umat yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang beriman dan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Takwa wasiyatullah yang paling agung, paling tinggi. Kata ulama tidak ada wasiat yang paling agung daripada takwa. Oleh kerana itu Allah jadikan wasiat kepada seluruh umat, para nabi dan rasul, para kaumnya, umatnya dan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan ketakwaan kita Allah jamin kita keluar
dari segala masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Taqwa menjaminkan bukan murah rizki dan mudah rizki, bahkan mendatangkan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan mendatangkan rizki yang tanpa kita nyangka. Dan taqwa terjamin amal salih kita diterima di sisi Allah. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kalau bukan takwa, Allah tidak terima. Bahkan dalam takwa, Allah jamin kita selamat dari neraka Jahannam. Thumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah berfirman, orang yang bertakwa kami selamatkan mereka dari neraka Jahannam, dan orang-orang yang zalim kami kekalkan mereka di neraka Jahannam. Berarti tanda kita bertakwa, bergetar hati kita. Takwa bukan hanya kunci kita selamat di akhirat, sukses di dunia. Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jangan sebenar-benar takwa. Sifat pertama, bergetar hati. Latihan. Bagaimana kalau kita dengar kata takwa atau saat menyebut nama Allah bergetar hati? Latihan. Latihan. Sebagaimana khusyuk datang, tidak datang langsung. Latihan. Bagaimana latihan? Nangis. Lagi zikir, nangis. Dah bisa nangis, pura-pura nangis. Latihan. Ya Allah, saya belum bisa nangis. Kok dah ada keluar air mata? Dah apa-apa, pura-pura nangis. Niatnya, ya Allah, jadikan aku benaran bisa nangis. Mengapa? Karena Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang menangis karena Allah, akan Allah haramkan masuk neraka. Nangis, biasakan diri nangis. Istighfar, kita ingat dosa kita, nangis. Istighfar ketika kita ingat orang tua kita banyak membuat mereka tersinggung hati, nangis. Kita ingat kekurangan kita sama orang tua kita, nangis. Kita ingat ketika berapa kali ketiduran salat subuh, kita nangis. Semoga akan datang satu saat nangis kita benaran, dan Allah lihat titisan air mata yang sangat hangat, bahkan sangat panas. Allah turunkan rahmatnya dan kasih sayang, menjadi sebab air mata yang ikhlas, terhapus segala dosa kita. Nangis. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Lanjut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Subhanallah. Kira-kira kalau pas baca Al-Quran, tambah iman atau tambah nantuk? Dua-duanya, insyaAllah dua-duanya. Nantuk dan juga insyaAllah ada iman. Bagaimana supaya kita bisa menambah iman ketika membaca maupun mendengar kalamullah? Demi Allah jamaah sekalian, sebab kita tidak bisa menikmati Al-Quran karena hati kita sudah rusak. Niat kita sudah tidak tulus lagi, tidak ikhlas. Kemanapun kita pergi, tidak ada tujuan yang jelas. Padahal kita semua hafal, innamal a'malu bin niyat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Sudah jelas-jelas ucapan kita lillah, kenapa tercampur lillah dan dunia? Salatku, ibadahku, hidupku, segala isi hidupku, bahkan matiku lillahi rabbil alamin. Mana? Jangan kita menjadi orang seperti orang munafik. Enak ngomong, tapi na'udzubillah perbuatannya malah terbalik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, mengapa kamu berkata-kata baik tapi beda sama perbuatannya? Latihan. Saya yakin kita tidak ada yang bisa sempurna, tapi ada tanda ikhlas, ada upaya, ada ikhtiar ingin merubah diri menjadi lebih baik. Sungguh akan Allah berikan pertolongannya supaya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, Allah tidak keberatan memberi hidayah untuk kita semua. Allah tidak keberatan menjadikan hati kita semua sama dengan hati Nabi Muhammad. Allah tidak keberatan menjadikan kita punya jiwa yang suci dan bersih. Tapi kalau Allah berikan semuanya, apa kelebihan kita sih? Kelebihan kita apa? Kalau Allah berikan semua, terus apa yang kita beri kepada Allah? Kalau sudah hati bersih, suci, jauh dosa maksiat, Allah bisa menjadikan kita semua orang murni, taqwa, salih, salihah. Allah tidak keberatan. Tapi Allah membiarkan kita berjuang supaya terbukti siapa di antara kita yang sungguh-sungguh beriman sama orang yang munafik, sungguh-sungguh yang jujur sama orang yang berbohong. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sebelum Allah teliti kita siapa yang jujur dan siapa yang berdusta? Inilah dunia ujian. Menurut saya kelas, naik kelas kan, ujian nasional. Faham ujian nasional? Ini ujian internasional, bukan nasional lagi. Ini ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Bukan sebaik-baik nama, bukan sebaik-baik pakaian, bukan sebaik-baik jabatan, bukan sebaik-baik harta, tapi sebaik-baik amal. Dan amal tidak muncul sendiri kalau tidak ada usaha dan kerja keras. Saya pernah bertemu sama tukang jual makanan, suka keliling dari rumah ke rumah. Teng teng nasi goreng, teng teng goreng. Pas masuk waktu Isya, saya ajak beliau, pas saya ketemu pasti jalan menuju ke masjid. Ayo mas, temanin kita ke masjid, nanti lanjut cari rezeki biar berkah. Aduh, ini Habib, baju saya, celana, banyak alasan. Celana saya kotor, tidak ada yang jaga ini. Terus tidak salat, InsyaAllah salat. Terus maghrib tadi sudah, jujur Habib belum. Terus Isya mau salat, maghrib aja belum. Bagaimana ente? Maaf, baju saya kotor. Sambil kata beliau, doakan
semoga saya dapat hidayah. Jujur saja Habib, baru dia merasa malu. Jujur saja, saya memang kurang memperhatikan salat. Doakan semoga saya dapat hidayah. Saya bilang, ya insyaAllah. Ya Habib, ya Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Ya biasa, lanjut cari rezeki. Dah usah, santai-santai aja, duduk manis. Saya nanti doakan supaya datang rezeki kepadamu. Langsung, oh gimana? Rezeki kan harus dicari. Subhanallah, rezeki harus dicari. Kalau hidayah, minta sama Habib, doakan aja. Iman hidayah dah harus dicari. Allah turunkan hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh cari hidayah, dapat. Sebagaimana bersungguh-sungguh cari rezeki, dapat. Allah adil. Jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Tinggal kita milih.